Jumpa lagi saudara-saudara sore ini di 8 Ethos Channel. Tahun 1983 akhir saya beruntung dipilih menjadi utusan kampus kami ke Bangkok. Pertemuan di Bangkok adalah pertemuan internasional Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Semua mahasiswa senior yang diharapkan datang ke sana. Saya sudah memenuhi syarat karena semua kuliah saya sudah beres, tinggal menunggu wisuda. Tapi ada satu kekurangan saya, bahasa Inggris saya jelek. Padahal diharapkan nanti di Bangkok dalam conference itu kami mesti bisa memimpin diskusi kelompok. Ya, wah, agak gugup juga saya membayangkan peristiwa tersebut. Karena bahasa Inggris saya cuma modal SMA. Di kampus juga ada pelajaran bahasa Inggris 2 semester, ya tapi sama seperti yang di SMA. Teori bahasa Inggris yang diberikan pada kami, bukan practice speaking spoken English. Nah, rada gugup saya. Tapi masih ada waktu 2 minggu lagi. Dalam kegugupan itu, satu hari saya bertamu kepada rumah seorang misionaris di Bandung. Di rumah beliau ada banyak kaset. Kaset berisi khotbah-khotbah berbahasa Inggris. Saya pinjam aja satu itu, kaset bahasa Inggrisnya. Nggak tahu bagaimana caranya, saya pikir ini cara memperlancar bahasa Inggris. Di rumah saya punya kamus, tapi belajar dari kamus lama banget ya kan. Maka 2 minggu yang tersisa saya lakukan berlatih bahasa Inggris dengan menggunakan kaset ini. Ada Walkman, alat bantunya. Saya dengar penuh, saya putar lagi, ulang lagi, lama-lama saya ngerti ini nih the whole topic ini intinya apa. Saya coba pertajam telinga saya, ada 2-3 kata nggak saya ngerti, saya buka kamus. Pokoknya sudah saya putar puluhan kali, paham saya ini kaset bicara tentang apa. Berikutnya yang saya lakukan adalah belajar bahasa Inggris seiring dengan kaset ini. Jadi kasetnya bilang good morning ladies and gentlemen, saya juga mengatakan begitu, good morning ladies and gentlemen. Begitu seterusnya. Saya putar berapa kali, mungkin ratusan kali saya putar. Lama-lama itu the whole kaset bisa saya hafal. Ya, mungkin cuma beberapa kata yang pada akhirnya nggak mampu juga saya pahami, tapi seluruh kaset itu akhirnya saya hafal. Hasilnya adalah lidah saya jadi cair. Tadinya susah bergerak, ya. Tadinya suka macet gitu. Tapi saya sudah menghafal seluruh kaset ini, akhirnya saya lancar berbahasa Inggris meskipun tetap banyak yang tidak saya mengerti. Begitulah dengan modal itu saya berangkat ke Bangkok. Betul saja. Pertemuan yang dihadiri hampir 2.000 orang itu memang dalam banyak acara kami dibagi-bagi dalam sejumlah kelompok-kelompok kecil, kadang kelompok kecil ber-15 atau 20, begitulah. 1 minggu conference, saya pulang dari Bangkok dengan perasaan bahagia karena rasanya saya sudah menjadi manusia yang lebih canggih, sudah jauh lebih lancar berbahasa Inggris, berani bicara pada sebuah pertemuan internasional meskipun baru pada tahap grup kecil, begitu loh. Itu ya pesan yang ingin saya sampaikan kepada siapa saja anak muda. Kalau Anda pengen memulai sesuatu, kondisikanlah diri Anda sampai merasa kepepet, ya. Saya tadi itu sebenarnya merasa kepepet itu harus bisa ngomong bahasa Inggris gitu loh. Nah, jadi barangkali Anda sudah tahu, sebuah buku pernah diterbitkan judulnya The Power of Kepepet. Kondisi kepepet itu membuat kita mampu mengeluarkan tenaga dalam. Begitu juga apakah Anda dalam jangka pendek, dalam waktu yang pendek, Anda harus bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Jerman atau apapun. Langsung aja coba. Kondisikan diri Anda pada kondisi kepepet, lalu itu yang membuat Anda kemudian
terjun seperti orang lompat ke kolam, nggak tahu teknik berenang, tetapi disitulah Anda menggelepar-gelepar, akhirnya bisa berenang juga, walaupun masih gaya batu, ya kan? Itu banyak sekali sebenarnya keterampilan diperoleh manusia dengan cara begitu. Tadi saya sebut berenang, berbahasa Inggris, tapi menggunakan internet pun ya begitu juga. Dewasa ini misalnya bagaimana menggunakan Zoom untuk memimpin seminar. Baru tadi siang seorang teman minta tolong sama saya, Pak, ada nggak pelatihan bagaimana menggunakan Zoom untuk berseminar? Saya bilang ada, padahal sebenarnya saya tahu belum ada kursus demikian, tapi saya kenal seseorang anak muda, saya pikir bisa dia dengan segera bisa menjadi trainer how to use Zoom untuk memimpin seminar, gitulah, ya kan? Dalam hal apa saja sebenarnya prinsip ini menjadi penting, khusus buat anak-anak muda. Anda anak-anak muda sebenarnya terbuka untuk menjadi apa saja, bisa menjadi apa saja. Menjadi videographer bisa, menjadi desain grafer bisa, menjadi ahli martabak bisa, atau menjadi ahli kopi. Ada seribuan kemampuan, keterampilan, kebisaan yang bisa Anda develop dengan terjun langsung kepada masalahnya. Itu anak saya lebih hebat lagi. Ini 2 minggu yang lalu saya butuh potong rambut karena sudah 3 bulan rambut saya agak dipotong. Tapi mana ada lagi tukang potong rambut dewasa ini kan? Lalu saya minta tolong sama dia. Dia belajar potong rambut lewat YouTube saja. Di sana ada tutorial, dia tonton 10 menit, 15 menit, langsung berani dia potong rambut saya. Wah, senang saya melihat dia. Tapi lagi-lagi ini menjelaskan, begitu Anda mulai, Anda coba, Anda pasti bisa. Mau menjadi pengkhotbah YouTube misalnya, bisa. Mau menjadi penceramah YouTube, bisa. Mau menjadi guru YouTube, bisa. Itu loh. Nah, bagi anak muda, ini sangat disarankan untuk segera mencoba sesuatu yang baru untuk Anda bayangkan, Anda targetkan menjadi keterampilan baru Anda. Sebetulnya itulah yang diharapkan pemerintah dewasa ini dengan memberi banyak sekali dana yang disebut prakerja itu. Saya tidak tahu sekarang bagaimana pengembangan prakerja, tapi intinya adalah semua lulusan SMK, lulusan SMA, termasuk lulusan baru perguruan tinggi, ya, diharapkan bisa mengikuti training prakerja ini yang pelajarannya, yang trainingnya disediakan oleh training provider lewat YouTube. Begitu. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Kan sama juga dengan tahun 83. Saya butuh bisa bicara di Bangkok nanti bahasa Inggris. Nah, dalam 2 minggu saya bisa dengan bantuan kaset itu tadi. Jadul banget ya. Tapi proven berhasil. Itu saran buat anak-anak kami, anak-anak muda. Untuk para pekerja mapan, untuk para senior manager, saya menganjurkan Anda memilih beberapa skill yang sudah Anda kuasai untuk terus diperhalus, untuk terus ditingkatkan sampai Anda bisa menjadi maestro di bidang itu. Saya sendiri masih merasa perlu meningkatkan English saya. Kepengen saya nanti berbahasa Inggris ceramah misalnya, lalu dipuji orang lain, wow, your English is flawless katanya. Wah, canggih kan kalau begitu. Sekarang sih belum. Tapi ini contoh di mana kita bisa meningkatkan skill kita, profisiensi kita, kepakaran keahlian kita dengan terus berlatih, melatih diri sampai skill kita mencapai level tertinggi yang kita sebut maestro. Itu luar biasa kalau Anda senior-senior akhirnya berkemampuan maestro pada beberapa bidang yang Anda pilih menjadi keahlian Anda, dan nanti akan Anda dikenal luas oleh masyarakat, oleh customer Anda, orang yang memang maestro di bidangnya. Cakep kan? Begitulah. Jangan lupa like and subscribe. Saya Jansen.